Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Al-Ghazali berkata, kebahagiaan adalah ketika seorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kaum muslimin yang berbahagia, ceramah kita hari ini adalah berkaitan dengan puasa dan kebahagiaan. Kebahagiaan kalau kita urut itu terdiri dari yang pertama adalah kebahagiaan bersifat biologis. Bila kita lapar, maka setelah dapat makan dan minum, kita akan menjadi bahagia. Begitu juga ketika kita telah dihalalkan berhubungan suami istri kembali di bulan Ramadan, bukan main senang dan bahagianya kita. Itu kebahagiaan biologis. Selanjutnya adalah kebahagiaan fisiologis. Bila kita dapat memiliki tubuh yang sehat, ideal, cantik, ganteng, rumah yang nyaman, asri, dan indah, kita bahagia. Selanjutnya adalah kebahagiaan estetika. Bila kita dapat menikmati keindahan alam, matahari ketika terbit dan terbenam, lukisan yang indah, mendengarkan nyanyian, suara burung yang merdu, dan lain sebagainya, kita merasa bahagia. Kebahagiaan selanjutnya adalah ketika kita dapat membantu tetangga dan orang lain yang kesulitan. Bila setelah kita membantu, kita akan merasa bahagia dan senang karena dapat menjadi bermanfaat bagi orang lain. Seperti kata Nabi, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberi manfaat kepada yang lain. Kebahagiaan terakhir yang tertinggi adalah kebahagiaan spiritual, di mana ketika kita dalam ibadah, seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah, ketemu dengan Allah. Ketika doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan ketika nanti kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Semua kebahagiaan itu diajarkan dan didapatkan melalui ibadah puasa. Mari kita perhatikan kaum muslimin. Ketika kita puasa, kita menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri. Itu adalah nikmat dan bahagia ketika kita telah berbuka. Dengan mengatur makan dan minum yang cukup setelah berbuka, kita mendapatkan badan yang sehat, langsing, bukan main senangnya. Dengan memelihara mata dan telinga, membiasakan diri membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah dan musik-musik rohani, agar jiwa kita halus dan sejuk, kita senang. Dengan selalu memberikan perbukaan kepada orang yang shaim dan berimpak meringankan orang-orang yang terpapar akibat wabah corona, bahagianya kita karena telah bermanfaat bagi banyak orang. Dengan tarwih, zikir, ibadah lainnya menjadikan jiwa kita tenang dan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah melalui hadis qudsi, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Pertama, kegembiraan ketika saat dia berbuka, dan yang kedua, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah nanti karena puasanya. Hadis diriwayatkan Bukhari pada nomor hadis 1904.
Kaum muslimin yang berbahagia, kebahagiaan yang tertinggi adalah kebahagiaan ketika nanti kita di akhirat bertemu dan menatap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan, wujuhun yauma idzin nasirah ila rabbiha nasirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari pertemuan dengan Allah itu berseri-seri bahagia menghadap Tuhannya. Al-Qiyamah ayat 23. Ketika seorang betul-betul telah berpuasa dengan iman, ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu. Ini berarti kita akan selalu dalam keadaan suci dan fitri. Dan ketika kondisi kita dalam keadaan suci dan fitri inilah Allah akan mengabulkan doa-doa kita, akan mengabulkan permintaan-permintaan kita. Demikian ketika Allah menjelaskan ayat tentang seluk-beluk puasa dan dihubungkan dengan pernyataan Allah, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kaum muslimin, kenapa orang tidak bisa bahagia? Pertama adalah persepsi dan pengertian yang keliru terhadap hal-hal yang bersifat materi. Karena menurut dia yang materi akan bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, terlalu berharap dengan hal-hal yang material akan membuat dia bahagia, maka dia mati-matian mendapatkan materi itu. Ketiga, kesedihan akibat menghadapi kenyataan hidup sekarang yang dialami sebagaimana bisa membuat orang putus asa. Keempat, ketakutan atau kekhawatiran terhadap masa depan. Karena itu, marilah kita hidup dengan tidak punya persepsi yang salah terhadap kenikmatan materi. Kenikmatan materi dan dunia itu adalah mata'ul qalil, mata'ul gurur, yaitu kenikmatan yang sebentar, kenikmatan yang memperdayakan kita, dan kadang-kadang kita lupa kenikmatan akhirat yang sesungguhnya. Mari kita tidak sedih menghadapi kenyataan hidup yang kita hadapi dan optimis menghadapi kehidupan yang abadi dengan Islam sebagai dinul haq dan siratal mustaqim. Mudah-mudahan puasa kita ini mendidik kita untuk menjadi orang yang bahagia karena kita sudah dilatihkan di dalam bulan puasa itu menjadikan anggota tubuh kita dan jiwa kita menjadi bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.